Halo brother, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang transpirasi pada tumbuhan. Nggak pakai lama, langsung aja kita ke pembahasan. Transpirasi pada tumbuhan. Transpirasi adalah proses hilangnya air dari tumbuhan dalam bentuk uap air. Proses ini terjadi pada jaringan hidup tanaman, terutama pada bagian yang berada di atas permukaan tanah, seperti daun. Air keluar melalui beberapa bagian, yaitu stomata, kutikula, dan lentisel. Namun, sebagian besar air, sekitar 80%, keluar melalui stomata. Karena itu, stomata memiliki peran paling besar dalam proses transpirasi. Lalu, apa bedanya transpirasi dengan evaporasi? Transpirasi merupakan proses yang terjadi pada makhluk hidup sehingga bisa diatur, terutama oleh buka tutupnya stomata. Sedangkan evaporasi adalah proses fisika murni yang tidak diatur oleh makhluk hidup dan bisa terjadi di mana saja, tidak hanya pada jaringan hidup. Selain itu, pada transpirasi, permukaan sel tetap basah, sedangkan pada evaporasi, permukaan yang mengalami penguapan akan menjadi kering. Selanjutnya, kita bahas perbedaan transpirasi dengan gutasi. Transpirasi umumnya terjadi pada siang hari dan air yang dikeluarkan berbentuk uap air murni. Sedangkan gutasi biasanya terjadi pada malam hari dan air yang keluar berbentuk cairan yang mengandung zat terlarut seperti gula dan garam. Transpirasi terjadi melalui stomata, kutikula, dan lentisel. Sementara gutasi terjadi melalui hidatoda. Selain itu, transpirasi membantu menurunkan suhu daun, sedangkan gutasi tidak. Menariknya, sebagian besar air yang diserap oleh tanaman ternyata hilang melalui transpirasi. Contohnya pada tanaman jagung, dari 100% air yang diserap, hanya sekitar 0,1% yang digunakan untuk proses metabolisme dan pembentukan tubuh. Sisanya hampir 99% ditranspirasikan. Walaupun penting, transpirasi juga bisa berdampak negatif. Jika ketersediaan air di tanah rendah, sementara laju transpirasi tinggi, tanaman bisa mengalami kekurangan air. Hal ini menyebabkan tanaman layu, bahkan bisa mati jika kondisi berlangsung lama. Oleh karena itu, pada daerah kering, diperlukan irigasi untuk menjaga ketersediaan air tanah. Di sisi lain, transpirasi juga memiliki banyak peran penting bagi tanaman. Di antaranya membantu pengangkutan air dan zat hara dari akar ke daun, membantu distribusi hasil fotosintesis, membuang kelebihan air, mengatur buka tutup stomata, serta menjaga suhu daun tetap stabil. Berdasarkan tempat terjadinya, transpirasi dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, transpirasi stomata yang menyumbang sekitar 80 sampai 90% dari total transpirasi. Kedua, transpirasi kutikula sekitar 20%. Dan ketiga, transpirasi lentisel yang jumlahnya sangat kecil, sekitar 0,1%. Sekarang kita masuk ke mekanisme buka tutup stomata. Salah satu teori yang menjelaskan adalah teori perubahan pati menjadi gula. Pada siang hari, saat fotosintesis berlangsung, kadar karbon dioksida dalam daun menurun dan pH meningkat. Hal ini menyebabkan pati dalam sel penjaga diubah menjadi gula, sehingga tekanan dalam sel meningkat. Air masuk ke dalam sel penjaga, sel menjadi turgor, dan stomata pun terbuka. Teori lainnya adalah teori pengangkutan ion kalium atau K+. Pada siang hari, terbentuk senyawa asam malat yang kemudian menghasilkan ion H+ dan malat. Ion H+ keluar dari sel penjaga dan digantikan oleh ion K+. Akibatnya, konsentrasi zat dalam sel meningkat, air masuk ke dalam sel, sel menjadi turgor, dan stomata terbuka. Pada tanaman tertentu seperti tanaman kam, stomata justru membuka pada malam hari. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kehilangan air di siang hari yang panas. Bukaan stomata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Cahaya merupakan faktor utama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Cahaya biru dapat merangsang pembukaan stomata, sedangkan cahaya merah berperan melalui proses fotosintesis.
Selain itu, konsentrasi karbon dioksida juga berpengaruh. Jika kadar CEO2 rendah, stomata akan membuka. Sebaliknya, jika kadar CEO2 tinggi, stomata akan menutup. Faktor lain adalah pH. Pada tanaman tertentu, pH yang meningkat akan membuka stomata, sedangkan pH rendah menyebabkan stomata menutup. Hormon tanaman seperti asam absisat atau ABA juga berperan. Saat tanaman kekurangan air, kadar ABA meningkat dan memicu penutupan stomata untuk mengurangi kehilangan air. Laju transpirasi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti kelembaban udara, suhu, kecepatan angin, cahaya, tekanan udara, dan ketersediaan air tanah. Selain itu, faktor dari dalam tanaman juga berpengaruh, seperti jumlah dan letak stomata, serta karakteristik daun. Terakhir, ada senyawa yang disebut antitranspiran. Zat ini digunakan untuk mengurangi laju transpirasi, biasanya dengan cara menutup stomata. Namun, penggunaannya masih terbatas karena harganya mahal dan efektivitasnya belum maksimal.